قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, ayyuhal ikhwatu fillah, kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar, Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karya Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Telah kita terangkan sebelumnya bahwa Syekh Al-Albani rahimahullah mengingatkan tentang kondisi kitab-kitab fikih, lebih terkhusus lagi kitab-kitab madhab. Itu banyak sekali menukil hadis-hadis yang kalau dilihat dari sisi kesahihannya maka dia tidak terpenuhi syarat untuk dikatakan hadis tersebut hadis yang sahih. Hadis dhaif, bahkan sangat lemah, bahkan sampai pada tingkatan para ulama menghukumi hadis tersebut batil, hadis palsu. Maka ini menunjukkan bahwa permasalahan-permasalahan fikih itu perlu untuk disaring riwayat-riwayatnya, karena riwayat-riwayat yang dijadikan sebagai dalil ini adalah merupakan inti dalam setiap pembahasan fikih. Setiap permasalahan dan perselisihan yang terjadi di kalangan para fuqaha untuk mentarjih dan menguatkan mana pendapat yang lebih mendekati kebenaran, tentu yang dilihat adalah dalilnya. Sehingga apabila seorang berdalil dengan hadis dhaif atau hadis palsu, maka ini akan menggugurkan sebuah pendapat dan melemahkannya. Maka ini yang beliau ingatkan, dan itu banyak sekali ditemukan dalam kitab-kitab madhab, terkhusus kitab-kitab mutaakhirin yang terbelakang dari kalangan para fuqaha. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa kathiran ma narahum yajzimuna bi azwi dhalika ila nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kebanyakan kami melihat mereka, para fuqaha ini, itu memastikan penyandaran hadis tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kanat hadis itu dari sisi keabsahan tidak sahih, bahkan batil, tapi disebutkan dalam kitab tersebut qala Rasulullah, bersabda Rasulullah, seakan-akan dia memastikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam benar-benar mengucapkannya, dan ini tidak diperbolehkan. Ini sekali lagi tidak diperbolehkan dalam menyebutkan sebuah hadis yang tidak diketahui tentang kesahihannya. Pada footnote, catatan kaki yang disebutkan oleh Al-Allamah Al-Albani rahimahullah, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala fil majmu' syarh al-muhadzab ma mukhtasaruhu. Berkata al-Imam an-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya al-Majmu' syarh al-muhadzab yang ringkasannya, qala al-ulama'ul muhaqqiquna min ahli al-hadits wa ghairihim. Berkata para ulama, para ahli tahqiq dari kalangan para ulamaul hadis dan selain mereka, idza kana al hadits dha'ifan la yuqalu fihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila hadis itu lemah, maka tidak boleh disebut terhadap hadis tersebut bersabda Rasulullah. Disebutkan dalam bentuk pasti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, itu tidak diperbolehkan. Au fa'ala, atau Rasulullah melakukan ini. Au amara, au naha, atau Rasulullah memerintahkan ini atau melarang itu.
Wa ghairu dzalika min siyaqil jazmi, dan yang lainnya dari bentuk-bentuk ungkapan yang memastikan bahwa itu diucapkan oleh Rasulullah, itu dilakukan oleh Rasulullah, diperintah atau dilarang oleh Rasulullah, padahal hadis itu dhaif. Itu tidak diperbolehkan. Wa inna ma yuqalu fi hadha kullihi ruwiya anhu aw nuqila anhu aw yurwa anhu wa ma asbaha dzalika min siyaghi tamrid. Namun hendaknya hadis-hadis dhaif ketika seorang hendak menyebutkan, hendaknya dia mengatakan diriwayatkan, ya, diriwayatkan. Kalau dalam bahasa kita ada sebuah riwayat gitu, ada satu riwayat, ya, diriwayatkan atau dinukil dan yang semisalnya. Jadi tidak dipastikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya, melakukannya, itu tidak boleh. Apalagi kalau sudah pasti kita meyakini hadis itu lemah, tidak diperbolehkan sama sekali tanpa dia menjelaskan tentang sebab kelemahannya. Qalu, para ulama mengatakan fasiyaqul jazmi mawdu'atun lis-sahihi wal hasani. Adapun bentuk-bentuk jazm, memastikan sebuah ucapan atau perbuatan, itu diletakkan untuk hadis yang sahih dan hadis yang hasan. Wa siyaghu tamridhi lima siwahuma. Adapun bentuk-bentuk ungkapan tamrid itu maksudnya ungkapan yang tidak bisa dipastikan, dihikayatkan, diriwayatkan, dinukil, ada sebuah riwayat, ada sebuah penukilan dan yang semisalnya. Na'am, lima siwahuma, ini boleh diucapkan untuk selain hadis yang sahih dan selain hadis hasan. Wa dzalika anna sighatal jazmi taqtadi sihhatahu anil mudhaf ilayhi. Ya. Sebab bentuk jazm, memastikan, itu akan menunjukkan kesahihan, kebenaran ucapan tersebut dari yang disandarkan kepadanya, ya. Kalau misalnya ada seorang, ya, berkata Muhammad, ada seorang yang bernama Muhammad, saya mengatakan telah berkata Muhammad atau sungguh telah berkata Muhammad, itu berarti saya sudah memastikan bahwa Muhammad benar-benar mengatakannya, ya. Beda kalau saya mengatakan telah dinukil bahwa Muhammad mengatakan, ada sebuah penukilan bahwa Muhammad mengatakan demikian. Nah, ini berbeda. Jadi dia tidak memastikan. Atau telah sampai kepadaku sebuah berita Muhammad mengatakan demikian. Jadi dia tidak memastikan. Ini kaitannya dengan penukilan ucapan manusia secara umum. Bagaimana dengan penukilan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka tidak boleh menggunakan bentuk ungkapan jazm yang memastikan, kecuali apabila dia meyakini kesahihan riwayat tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yanbaghi an yutlaqa illa fima sahha, maka tidak sepantasnya disebut dalam bentuk memastikan kecuali terhadap sesuatu yang sahih. Wa illa fayakunul insanu fi ma'na al-kadhibi alaih, sebab jika tidak demikian, dia menyebutkan ungkapan yang memastikan, ternyata riwayat itu tidak benar, tidak sahih, maka itu semakna bahwa dia telah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal adabu akhalla bihi al-musannif wa jamaahirul fuqaha min ashabina wa ghairihim, dan adab ini, kata An-Nawawi rahimahullah, dilalaikan, ya, diterlantarkan oleh penulis kitab ini, demikian pula mayoritas para fuqaha dari para pengikut madhab kami dan selain mereka. Bal jamahiru ashabil ulumi mutlaqan, bahkan mayoritas para pembahas ilmu secara mutlak, ma'ada hudzaqal muhaddithin, kecuali mereka yang pandai, yang cerdik dari kalangan ahlul hadis. Kalau para muhaddits, mereka membahas hadis itu jelas. Kalau sahih baru mereka memastikan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka memastikan. Kenapa? Karena mereka meyakini kesahihan riwayat itu. Atau hadis itu hasan. Adapun jika hadis itu lemah, mereka tidak berani mengatakan bersabda Rasulullah dalam ungkapan yang memastikan, ya, kecuali dengan menjelaskan keadaan hadis tersebut atau menyebutkannya dalam bentuk tamrid, tidak memastikan. Wadzalika tasahulun qabih, apa yang dilakukan oleh mayoritas para pembahas ilmu itu, ini adalah bentuk bermudah-mudahan yang buruk. Fa innahum yaquluna katsiran fi sahih ruwiya anhu, mereka seringkali mengatakan terhadap hadis yang sahih, ini jelas hadisnya sahih, diriwayatkan Bukhari, diriwayatkan Muslim, lalu dia mengatakan ada sebuah riwayat atau diriwayatkan dari Nabi misalnya. Ini menurunkan martabat dan derajat hadis itu. Kalau hadis itu sahih, ya kita pastikan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika hadis itu jelas kesahihannya, lalu kita sebut dalam ungkapan yang tidak dipastikan, ini juga merupakan kekeliruan. Telah diriwayatkan, telah disebutkan dalam sebuah riwayat, padahal hadis itu sahih. Wa fi dhaif qala wa rawa fulan wa hadha haidun 'anis shawab. Lalu terhadap hadis yang dhaif, dia justru memastikan telah bersabda Rasulullah, telah meriwayatkan si fulan, dalam bentuk ungkapan yang memastikan. Ini adalah penyimpangan dari kebenaran, kata beliau. Jadi ini ungkapan adab yang penting ketika seseorang menyebutkan sebuah hadis. Kalau dia tidak mengetahui tentang keabsahan sebuah riwayat, jangan dia memastikan bersabda Rasulullah, ya. Sebab yang demikian itu sama seperti dia telah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah mendengarkan ada seorang penceramah, ya, saya mendengarnya lewat radio. Di dalam ceramahnya itu dia mengatakan telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bahwa Rasulullah bersabda, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu itu sebelum berkata dan berbuat. Dia mengatakan Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya. Padahal itu bukan riwayat Imam Bukhari, bukan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi itu judul bab dalam sahih Imam Bukhari. Judul bab sahih Imam Bukhari mengatakan bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Tapi dia mengatakan Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya bahwa Rasulullah bersabda, la haula wala quwata illa billah. Ini kesalahan yang sangat fatal, menunjukkan dia tidak mengerti tentang ilmu hadis. Jadi seorang hendaknya berhati-hati dalam menukil. Lalu kata beliau, walidzalika wada'a ulama'ul hadis jazahumullahu khairan ala ba'dhi ma ishtahara minha kutubut takhrijat. Oleh karena itu para ulama hadis jazahumullahu khairan, semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan, terhadap sebagian dari hadis-hadis yang masyhur, mereka menulis karya yang mentakhrij, menerangkan tentang hadis-hadis tersebut. Allati tubayyinu hala kulli haditsin mimma warada fiha min sihhatin aw dha'fin aw wad'in, yang menerangkan kondisi setiap hadis yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih tersebut, apakah hadis itu sahih atau hadis itu dhaif atau hadis itu palsu. Mereka menjelaskan itu ke kitab, misalnya sebuah kitab yang berjudul Al-Inayah bi Ma'rifati Ahaditsil Hidayah. Ini menerangkan kondisi hadis-hadis yang disebutkan dalam Kitabul Hidayah. Demikian pula kitab At-Turuq wal Wasail fi takhrij ahadits khulasatid dalail, kilahuma lisy-Syaikh Abdul Qadir bin Muhammad Al-Qurashi Al-Hanafi. Keduanya karya Syekh Abdul Qadir bin Muhammad Al-Qurashi Al-Hanafi dari mazhab Hanafiyah. Demikian pula kitab Nasbur Rayah li Ahaditsil Hidayah lil Hafiz Az-Zailai, karya Al-Hafiz Az-Zailai. Demikian pula kitab ringkasannya Mukhtasar
Ad-Dirayah lil Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa Talkhisul Habir fi takhrij ahadithi Ar-Rafi'i Al-Kabir. Demikian pula kitab At-Talkhisul Habir yang juga ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini semua adalah hadis-hadis yang bertujuan, kitab-kitab yang bertujuan untuk mentahqiq dan menerangkan kondisi hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih yang terdapat di dalam madhab-madhab para ulama. Wa ghairuha mimma yatulu kalam bi iradiha, dan yang lainnya dari kitab-kitab para ulama yang panjang pembahasan jika disebutkan seluruhnya. Aqulu, maka aku mengatakan, lamma kana ma'rifatu dzalika 'ala at-tafsil yata'adzaru 'ala aktsarin nas, maka tatkala mengetahui kondisi hadis-hadis tersebut secara terperinci, itu tidak mungkin bisa diketahui oleh mayoritas manusia. Siapa yang bisa mengetahui? Orang tertentu saja yang belajar ilmu hadis, belajar mustalahul hadis. Mereka bisa membaca kitab-kitab takhrij, tahqiq tentang hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Mayoritas manusia tidak paham. Maka dengan sebab itulah kata beliau, allaftu lahum hadzal kitaba liyata'allamu kaifiyata salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pun menulis kitab ini agar kaum muslimin mempelajari bagaimana cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayahtadu bihadyihi fiha, sehingga mereka mengikuti bimbingan Rasulullah dalam melaksanakan salat. Rajian minal Maula subhanahu wa ta'ala ma wa'adana bihi ala lisani nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, sambil berharap dari Allah Azza wa Jalla untuk meraih apa yang telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau apa yang Allah janjikan kepada kita melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ah la yunqisu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengarahkan, membimbing manusia kepada sebuah hidayah, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang yang mengikuti dan mengamalkan hidayah itu, dalam keadaan tidak mengurangi pahala mereka sedikit pun, ya. Dan semoga kita juga termasuk yang mendapatkan andil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tatkala kita mengajarkan kitab ini, kita menyampaikan kitab ini kepada kaum muslimin, sehingga kaum muslimin memahami tata cara salatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita pun mendapatkan bahagian dari kebaikan, memberi petunjuk kepada kaum muslimin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya, wa huwa mukharrajun fil ahadits sahihah, dan ini disebutkan oleh beliau takhrijnya dalam silsilah al-hadits as-sahihah, nomor hadis 863. Maka dengan demikian selesai muqaddimah, pendahuluan dari kitab Sifatus Salatin Nabi. Berikutnya kita akan masuk penjelasan tentang sebab mengapa beliau menulis kitab Sifatus Salati An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Semoga apa yang kita sampaikan beri manfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.